Sudah siap untuk meetingnya? Nah, insyaallah. Nah. Alhamdulillah. Nabda. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Insyaallah ikhwan fillah rahimakumullah. Di pagi hari ini kita akan lanjutkan kembali kajian tafsir As-Sa'di bersama Ustadz kita, Ustadz Abu Zaid Haryadi, Hafizahullah. Alhamdulillah beliau telah berada di antara kita semua. Lalu seperti biasa di kelas tafsir ini, kelas baca kitab ini, diperkenankan dan dipersilakan kepada para peserta yang ingin ikut serta untuk membaca kitab tanpa harokat. Nanti silakan untuk mengangkat tangan, raise hand, atau langsung membuka mic-nya. Baik, nabda hadhil muhadharah bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian tafadhal Ustaz, waktu dan tempat dipersilakan. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa in asqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah. Naltaqi maratan ukhra. Kita bertemu kembali di kelas atau di muhadharah baca kitab tafsir Sa'di. Ya, kita sudah sampai pada ayat ke-15. Ya. Silakan kita buka bukunya, PDF-nya halaman 1860 pada ayat ke-15. Ya, silakan bagi ikhwah semua yang ingin coba baca ayatnya dan baca tafsirnya pada ayat ke-15, ya tafadhol, silakan. Nah. Ya. Ya, silakan. Bagi yang mau atau berminat membaca, tafadhol. Nah, mungkin boleh Anda coba dulu, Ustaz. Nah, tafadhol. Bismillah. Alhamdulillah. Qala al-mu'allif rahimahullah huwa alladhi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhin nusyur. Ay huwa alladhi sakhkhara lakumul arda wa zallaluha litadriku minha kullama ta'allaqat bihi hajatukum min gharasin wa bina'in wa harthin wa turuqin yutawassalu biha ilal aqtarin na'iyati wal buldani syasi'ah famshu fi manakibiha ay litalabir rizqi wal makasib wa kulu min rizqihi wa ilayhin nusyur ay ba'da an tantaqilu min hadhihi ad-dari allati ja'alaha Allahu imtihanan wa balaghatun
yutabalaghu biha ila daril akhirah. Tub'atsuna ba'da mautikum wa tuhsyaruna ila Allahi liyujaziyakum نعم bi'a'malikum al-hasanah bi'a'malikum al-hasanatu was-sayyi'ah. نعم نعم صحيح. Ya, والذي سخر لكم الأرض وذللها dia fi'il madhi. Ya, litudriku dia fi'il sulasi mazid rubai, litudriku minha kullama ta'allaqat bihi hajatukum. Nah, sahih. Kemudian baris ke 4 terakhir ya. Waja'alallahu imtihanan wa bulghatan. Bulghah itu modal bulghah, ra'sul mal. Bulghatan yutabalaghu biha ila daril akhirah. Nah. Baik. Nah, alhamdulillah ayat 15 sudah dibacakan. Yang silakan bagi yang lain yang ingin membaca ayat ke 16, 17, 18. 16 dulu. Tafsir ayat ke-16. Tafadhalu. Ya. Mau mencoba Ustaz. Nah, tafadhal. Bismillah, qala mu'allif rahimahullah, aamintum man fis samaa'i ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Hadza tahdidun wa wa'idun liman istamarra fi tughyanihi wa ta'iddihi wa asyanihil mawjibi linnakali wa hululil uqubati. Faqala amintum man fis sama' wa huwa Allahu ta'ala al-ali ala khalqihi ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur bikum wa tattaribu hatta tahliku wa tatlafu. Nah, sahih. Nah. Ya. Nah, wa hadha tahdidun wa wa'idun liman istamara fi tughyanihi ya wa ta'addihi wa isyanihi al-mujibi ya linnakal wa hululi uqubah. Nah, sahih. Ya, bukan asyan tapi isyan ya. Ya, dia sebagai dari kata maksiyah, isyan. Nah, jazakillah khairan. Ya, ada lagi silakan. Ayat 17, 18 kalian. Coba Tat. Naam, tafadhal. A'amantu ma fis samai ayyursila alaikum khasiba ay adaban minas samai yahsibukum wa yantakumullahu minkum fasata'lamuna kaifa nadir ay kaifa ya'tikum ma anzaratkum bihi rusuli wal kitabi fala tahsabu anna aminkum minallahi ayyu'aqibakum bi iqabi minal ardi wa minas samai yang faukum fasatajiduna akibatu amrikum sawa'un tali alaikum amadu tadi au qasura fa inna man qablikum kadzabu kama kadzabtum wa ahlikumullahu ta'ala fanzuru kaifa inkarullahi alaihim aja'alahum bil uqubati ad-dunyawiyyati qabla uqubati al-akhirati fa ahzaru ayyusibakum
au yusibakum ma asabahum. Nah, baik. Jazakallah khairan. Nah, Ya. Masya Allah ya. Nah, a'amintum ya, a'amintum ya. Ai adzaban minas sama yahsibukum wa yantakimu ya. Wa yantakimullahu minkum. Nah, kemudian ai kaifa ya'tikum ma anzaratkum bihi ar-rusulu wal kutub, dia sebagai fa'il ya, sebagai fa'il mu'akkar ya. Nah, kemudian fasatajiduna akibata ya, akibata di maf'ulun bihi. Akibat ya. Sawa'un atau sawa'an tala alaikumul amadu. Nah, kemudian nah, iya, baik. Iya, ada yang mau baca lagi silahkan. Masih pada ya, kita pilih aja mau yang 15, 16, 17, 18. Tafadhol. Ya, ada yang mau coba lagi? Ya, tidak ada, taib la ba'sa bihi. Kita mulai bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala muallif rahimahullah. Qala Allah Ta'ala huwa alladhi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Yaitu huwa alladhi, dialah yang ja'ala lakumul arda, telah menjadikan bagi kamu al-arda, bumi, zalulan, sebagai ya tertunduk, keadaan yang mudah dimanfaatkan. Ya, Allah Ta'ala menundukkan bumi itu untuk manusia. Famshu fi manakibiha, maka pergilah, jelajahilah segala penjurunya, segala tempat di muka bumi ini. Wa kulu min rizqihi, dan makanlah dari rizki yang Allah Ta'ala berikan. Wa ilaihin nusyur, dan hanya kepadanya kalian atau kamu dikembalikan atau dibangkitkan pada hari kiamat. Ya, ini merupakan ya dalil menunjukkan bahwa hukum segala sesuatu itu halal. Kita mau pergi kemana saja halal. Kita mau makan apa saja halal. Ya, kita mau melangkah kemana itu boleh-boleh saja. Hukum asalnya boleh. Kita mau makan apa saja itu boleh, kecuali jika ada dalil lain yang menunjukkan ini haram, ini makruh, bahwa dia dikatakan haram atau makruh. Tapi hukum asal segala sesuatu, baik kita pergi kemanapun, kita makan apapun, itu semuanya adalah boleh-boleh saja. Ya, sampai datang dalil yang menunjukkan kepada kita nggak boleh ke sana, nggak boleh ke sini, tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu, baru itu adalah ya pengecualian sesuai dengan dalil yang kita dapat, yang diberikan. Namun selama tidak ada dalil, ya, selama tidak ada dalil yang menunjukkan haramnya, menunjukkan larangan terhadap pergi ke suatu tempat, maka hukum asalnya itu adalah boleh-boleh saja. Ya, termasuk juga makanan, segala sesuatu, ya, al-aslu fi kulli syai' hil. Ya, hukum segala sesuatu itu halal, boleh kita makan. Ya, benda apa aja boleh kita makan, kecuali datang dalil ya berikutnya yang menunjukkan ini haram, ini nggak boleh kita makan, ini yang itu nggak boleh kita makan, yang ini makruh hukumnya. Nah, kecuali kalau ada dalil menunjukkan hal itu, maka
baru boleh kita mengharamkan atau boleh kita memakruhkan. Tetapi kalau tidak ada dalil yang datang, kembali ke hukum asal, yaitu al-hil, yaitu halal. Qala al-muallif rahimahullah, ay huwa alladhi sakhara lakumul arda. Dialah Allah Ta'ala yang telah menundukkan bumi untuk kalian. Ya. Wa dzallalaha, dan merendahkannya untuk kalian. Ya, bumi ini Allah Ta'ala ciptakan segala apa yang ada seisinya itu adalah untuk manusia, untuk jin, agar mereka beribadah kepada Allah Ta'ala. Segala kemudahan yang Allah Ta'ala berikan di atas muka bumi ini, segalanya adalah ya untuk manusia, tujuannya untuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Ya, litudriku minha kullama ta'allaqat bihi hajatukum, agar kamu bisa mendapatkan apa yang menjadi kebutuhan kamu. Artinya agar manusia bisa mendapatkan apa yang menjadi kebutuhannya. Segala kebutuhan yang dibutuhkan oleh manusia telah Allah persiapkan di muka bumi ini. Allah Ta'ala telah memudahkan di muka bumi ini. Min gharsin, baik untuk menanam padi, menanam gandum, menanam sayur-sayuran, dan yang lainnya, itu dimudahkan. Ya, kita meletakkan biji, disiram dengan baik, itu akan tumbuh. Itu Allah Ta'ala mudahkan bagi manusia. Wa bina'in, dan juga membangun bangunan seperti rumah, gedung, dan yang lainnya, itu juga Allah Ta'ala mudahkan. Memasang pondasi, menancapkan tiang pancang misalnya, ya, mendirikan tiang-tiang, tembok-tembok, Allah mudahkan semua dengan bahan-bahan yang ada di bumi. Apakah bataknya dari tanah, semennya juga dari bumi, behel-behel besi-besinya juga dari bumi, airnya juga untuk mengaduk semen dari bumi, semuanya dari bumi. Ya, ada yang keras, ada yang lembut, bagian bumi itu, yaitu semua untuk kebaikan dan untuk kemaslahatan manusia dan jin. Waharsin, ya, mencangkul, membajak tanah, dimudahkan semua. Membajak pakai alat, membajak pakai sapi, pakai kerbau, itu dimudahkan semua. Waktu rikin jalan, kita berjalan, jalan-jalan itu mudah semua kita lalui. Ada yang pakai aspal, ada yang pakai semen, ada yang pakai yang lainnya. Batu-batu misalnya. Itawassalu biha idal aqwarin na'iyah, agar manusia bisa sampai kepada ya tempat-tempat yang terpencil, wal buldani asyasi'ah, dan tempat-tempat yang luas. Itu semua Allah Ta'ala mudahkan bagi manusia. Famsu fi manakibiha, maka berjalanlah, jelajahilah, ya, segala penjuru bumi ini, litolabi rizki wal makasib, untuk mendapatkan rezeki dan nafkah atau ya omset, ya, rezeki dari Allah Ta'ala. Nah, di sini Allah Ta'ala mudahkan bumi ini untuk manusia agar mereka bisa mendapatkan apa yang mereka butuhkan berupa rezeki, kebutuhan makan, kebutuhan hidup, kebutuhan pakaian, kebutuhan rumah tangga, semua itu agar mereka bisa mendapatkan hal itu. Baik dengan bekerja atau mencari sesuatu yang bermanfaat seperti ya menanam, menunggu hasilnya, nelayan, orang memancing atau menjala ikan, dia memakan hasilnya, ya, itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah perintahkan bagi manusia, famsu fi manakibiha, jelajahilah segala penjuru bumi ini untuk mendapatkan rezeki dan nafkah. Ya. Maka dari itu Allah Ta'ala perintahkan kita untuk mencari rezeki. Apakah dengan bekerja atau dengan mencari makanan berupa buah-buahan, berupa tumbuh-tumbuhan, atau berupa hewan buruan atau ikan yang di lautan, di sungai, itu ya perlu kita lakukan. Wajib bagi kalangan orang yang wajib memberi nafkah terhadap dirinya atau kepada keluarganya. Tidak boleh dia minta-minta. Ya, karena minta-minta itu hukumnya haram. Ya, sebagaimana yang Rasul katakan ya dari ya hadis dari Hanzalah, ya dari Sahal bin Hanzalah Al-Ansari radhiyallahu anhu, ya,
Rasulullah SAW bersabda, "Man sa'ala syai'an wa indahu ma yughnihi fa inna ma yastakthiru min jamrin jahannam." Ya qalu ya Rasulullah, ma yughnihi? Qala yughaddihi wa yu'ashihi. Ya Rasul mengatakan, ya barang siapa yang minta-minta padahal dia punya ada harta di tangannya, fa inna ma yastakthiru min jamri jahannam. Itu sama saja dia memperbanyak neraka jahanam. Ya, memperbanyak neraka jahanam dimasukkan ke perutnya. Qalu ya Rasulullah, ma yughnihi? Apa yang mencukupinya itu? Apa yang sebatas apa harta yang dia miliki sehingga dia tidak boleh minta-minta? Kata Rasulullah, ma yughadihi, cukup makan untuk makan siang nanti. Au yu'ashihi, atau cukup makan untuk makan malam. Jika orang fakir yang nggak punya harta, ya dia memiliki uang atau memiliki harta untuk cukup makan pagi dan makan siang nanti, maka pada pagi harinya nggak boleh diminta-minta. Atau dia cukup makan siang dan makan malam pada hari itu, besok nggak tahu apakah ada lagi, maka pada saat itu dia tidak boleh minta-minta. Ya, haram hukumnya minta-minta. Baik ya minta yang kecil maupun minta yang besar itu nggak boleh. Ya, jangan biasakan diri kita minta-minta kepada orang lain. Dan juga ya ajari anak-anak kita jangan minta-minta sama orang lain. Apakah yang benda yang kecil seperti minta jajan, ya biasa anak-anak di sekolahan misalnya temannya jajan, minta dong, bagi dong, seperti itu. Latih anak kita jangan minta-minta. Ya. Bahkan latih anak-anak kita dan latih diri kita, yaitu ya memiliki jiwa ingin berbagi, bukan jiwa ingin meminta. Ya, kalau ada apa-apa kita bagi kepada orang lain, kita berikan kepada orang lain. Tumbuhkan jiwa berbagi, tumbuhkan jiwa memberi, bukan jiwa meminta atau berharap kepada orang lain. Ya, karena meminta itu ya haram hukumnya. Kalau orang sudah punya cukup harta, sudah punya cukup untuk makan siang saja atau makan malam saja, entah besok ada atau tidak nggak tahu. Nah, dengan hal ini dia tidak boleh minta-minta. Ya. Maka Allah Ta'ala perintahkan, famshu fi manakibiha. Jelajahilah dunia itu, ya segala penjurunya. Litolabil rizki wal makasib. Artinya boleh manusia atau boleh seorang muslim menjelajahi dunia untuk mencari nafkah, mencari rezeki. Ya, dengan meninggalkan keluarganya sebentar, nanti dia pulang lagi dapatkan rezeki, nggak masalah. Ya, seperti orang yang kerja berlayar misalnya, kerja di lautan, sebulan 2 bulan baru pulang misalnya, maka itu dibolehkan kalau ya itu mendapatkan rezeki yang halal. Ya, sehingga kewajiban bagi laki-laki, terutama orang tua, seorang bapak, itu wajib memberikan nafkah kepada istrinya, kepada anak-anaknya, itu wajib. Dengan nafkah yang halal, dengan keringatnya, dengan hasil usahanya, dengan pikirannya, asalkan tidak mengandung kemaksiatan dan tidak mengandung nafkah yang haram, maka wajib dia memberikan nafkah kepada keluarganya. Dan bekerja, ya, kalau orang minta pekerjaannya nggak masalah, ya, dia minta pekerjaan, dia minta sesuatu yang bisa dikerjakan untuk mencari nafkah, itu hal yang baik, ya, tapi nggak boleh dia meminta ya hasil dari kerjaan itu. Hasil dari, ya artinya dia tidak boleh meminta uang, meminta makan, seperti itu. Ya. Tapi yang boleh dia lakukan adalah dia meminta pekerjaan. Setelah dia bekerja, setelah itu dia minta haknya, itu nggak masalah. Karena itu merupakan hak orang bekerja. Ya. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan, kulu wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Dan makanlah ya dari rezeki yang Allah Ta'ala berikan, wa ilaihin nusyur, dan hanya kepadanya kalian akan dikembalikan. Ai ba'da an tantakilu min hadhihi dar, setelah kamu ya kalian, setelah manusia berpindah dari tempat ini, dari dunia ini, dari bumi ini, allati ja'alahallahu imtihanan,
Dan Allah Ta'ala menjadikan tempat dunia ini sebagai imtihan, sebagai ujian. Wa bulghatan, sebagai modal kita, yutaballagu biha ila daril akhirah, agar kita bisa sampai kepada kehidupan di akhirat. Ya, dunia ini adalah sebagai tempat ujian. Di samping ujian, dia juga sebagai tempat untuk mengumpulkan modal, bekal, agar kita bisa nyaman, bisa sukses di akhirat. Ya. Dan apa fungsinya kita mencari rezeki? Rezeki itu merupakan penyebab kita untuk mendapatkan modal itu berupa ibadah kepada Allah, ketakwaan kepada Allah, menjalankan perintah Allah sesuai dengan petunjuk Rasul-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah modal-modal untuk kehidupan akhirat kita. Ya. Dan manusia tidak akan bisa mengumpulkan modal itu kecuali dengan badan yang sehat. Ya. Dan badan sehat itu bisa diraih dengan mencari rezeki, dengan makan, dengan minum. Maka dari itu rezeki yang halal itu adalah sebagai penyebab, sebagai penguat, ya, sebagai sebab sehatnya tubuh, sehatnya badan kita, sehingga dengan itu kita bisa beribadah kepada Allah Ta'ala. Oleh karena itu kita makan, ya, kita minum. Tujuannya untuk apa? Untuk sehat, agar bisa beribadah kepada Allah. Ya, kita mencari nafkah, bekerja mencari nafkah bagi laki-laki misalnya atau perempuan misalnya. Tujuannya apa? Agar kita bisa makan, dan kita makan sehat tubuh kita, dan itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun yang perlu kita perhatikan di sini adalah dalam kehidupan kita, yang wajib memberi nafkah itu adalah kaum laki-laki, bukan kaum perempuan. Nah, sebagaimana Allah Ta'ala katakan dalam surat An-Nisa, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu sebagai tulang punggung bagi kaum wanita. Itu menunjukkan bahwa ya, laki-laki yang wajib memberi nafkah, bukan perempuan. Ya, kalau laki-laki mendapatkan harta, maka dia wajib memberi nafkah kepada dirinya dan kepada istri dan kepada keluarganya. Adapun kalau wanita mendapatkan rezeki, apakah dengan hasil pekerjaannya atau dengan hadiah-hadiah didapatkan atau warisan dari orang tuanya, maka wanita tersebut tidak wajib memberi nafkah kepada suami dan tidak pula wajib memberi nafkah kepada anak-anaknya. Yang wajib adalah bapaknya atau laki-laki. Ya, itulah mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menentukan warisan, ya, laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Ya, sebagaimana Allah katakan dalam surat An-Nisa, lidzakari mislu hadzil unthayain. Ya, lidzakari mislu hadzil unthayain. Laki-laki itu mendapatkan 2 kali wanita bagiannya. Ya, bagian laki-laki itu sama dengan 2 kali bagian perempuan. Artinya perempuan itu, satu perempuan mendapat setengah dari bagian laki-laki. Mengapa demikian? Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menentukan laki-laki mendapatkan lebih banyak daripada perempuan dalam hak waris? Ya, kadang-kadang orang merasa itu nggak adil. Saya kan juga punya anak, saya kan juga punya keluarga, kata perempuan. Ya, samakan loh dengan abang-abang saya, dengan adik-adik saya yang laki-laki. Kok beda seperti itu ya? Ya, beda tentunya. Ya, laki-laki wajib memberi nafkah. Sehingga ketika dia mendapatkan warisan, maka harta warisan itu wajib, ya, dia berikan kepada tanggungannya, kepada anak istrinya, kepada orang yang wajib dia beri nafkah. Adapun perempuan ketika mendapatkan warisan, dia simpan, dia pegang terus. Kalau anaknya tidak terpenuhi kebutuhannya, bukan kesalahan dia, tapi kesalahan suaminya yang diwajibkan memberi nafkah kepada keluarganya. Ya, kemudian orang tua, suami itu wajib memberi nafkah kepada anak-anaknya. Ya, tentunya berbeda-beda keadaannya. Beda anak laki-laki sama perempuan. Ya, kalau anak laki-laki, kewajiban orang tua memberi nafkah itu sebatas dia sudah balik, sebatas dia belum balik, Kalau anak laki-laki yang kita miliki, ya, belum balik, belum ihtilam, kita bilang belum dia mimpi basah atau belum dia balik, maka wajib kita beri nafkah.
kalau nggak kita beri nafkah, berdosa. Ya, bapaknya wajib memberi nafkah kepadanya. Tapi kalau laki-laki itu sudah balik, anak laki-laki itu sudah balik, maka lepas kewajiban dari orang tua memberi nafkah. Ya, orang sudah balik itu usia-usia seperti usia SD kelas 6 atau SMP kelas 1 itu sudah balik. Ya, maka pada saat itu tidak wajib lagi bagi sang bapak memberi nafkah kepada anaknya. Artinya kalau bapak itu tidak memberikan nafkah kepada anaknya, maka bapak itu nggak dosa. Ya, karena anak yang sudah balik itu, anak laki-laki yang sudah balik, maka dia wajib mencari nafkah dan untuk menafkahi dirinya sendiri. Sebagaimana Rasulullah SAW, ya, anak yatim ketika lahir bapaknya meninggal diasuh oleh pamannya, ketika pamannya meninggal diasuh oleh kakeknya Abdul Muttalib, kemudian ketika Abdul Muttalib meninggal diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Ketika usia beliau 12 tahun sudah mulai baligh, maka beliau tidak mau lagi membebani pamannya, mencari nafkah sendiri dengan menggembala kambing, mencari upah dengan hasil pekerjaannya. Ya, itu menunjukkan bahwa orang yang sudah balik itu ya wajib memberi nafkah kepada dirinya sendiri. Ya, begitu juga para sahabat. Ya. Para sahabat ketika sudah balik merasa malu dia, ya numpang makan sama orang tua merasa malu. Ya, mereka ketika sudah balik mereka mencari nafkah sendiri, makan sendiri seperti itu. Ya, mereka malu meminta atau memakan nafkah dari orang tuanya, mereka merasa malu. Itulah didikan Rasulullah dan didikan para sahabat di masa sahabat itu. Laki-laki itu gentleman, ya, tidak cute, tidak lemah. Ya, dari mulai sebelum balik itu sudah dilatih bagaimana cara menghidupkan atau mencari nafkah sendiri. Nah, ketika sudah balik, mereka siap untuk mencari nafkah sendiri. Ya, itulah hasil didikan Rasulullah dan para sahabat. Ya, pada zaman sahabat itu mereka benar-benar laki-laki yang bertanggung jawab, ya, laki-laki yang gentle, gitu ya. Tidak zaman sekarang, ya, tidak zaman sekarang. Zaman sekarang anak-anak yang sudah balik masih minta-minta sama orang tua, masih nungguin nafkah dari orang tua, seperti itu, ya. Nah, didikan-didikan seperti ini jauh dari didikan ya salafus soleh, ya. Tapi kalau orang tua masih mau memberi nafkah kepada anaknya walaupun anaknya sudah dewasa, nggak masalah, itu hak masing-masing orang, ya, hak masing-masing orang. Kalau seandainya ada orang tua mengatakan kepada anaknya, sudah nak kamu sekolah saja sampai kuliah, sampai tamat S1, S2, S3 walaupun sudah tua, tetap Bapak biayakan hidup kamu. Ya nggak masalah. Ya itu karena masing-masing hak orang masing-masing. Ya. Tapi dalam hukum syar'i, ya Bapak ketika memberi nafkah kepada anaknya yang belum balik itu merupakan nafkah yang wajib. Ya. Adapun ketika sudah balik itu nafkah yang tidak wajib. Itu mustahab dianjurkan atau dibolehkan. Ya, itu hak masing-masing. Tapi kalau seorang bapak tidak memberi nafkah kepada anaknya, laki-laki yang sudah balik, maka bapak itu tidak berdosa, ya, karena lepas kewajibannya, ya, karena dia harus mencari nafkah sendiri, sebagaimana Rasul dan para sahabat menghidupkan dirinya sendiri setelah dia balik. Ya, adapun wanita berbeda. Adapun wanita, ya, wajib sang bapak atau orang tua memberi nafkah kepada anaknya yang wanita, yang perempuan, sampai dia menikah. Ya, sampai dia menikah. Ketika sudah akad nikah, baru kewajiban nafkah beralih kepada suaminya. Sang bapak tidak wajib lagi memberikan nafkah kepada anak perempuan yang sudah menikah. Ya. Kalau bapaknya masih mau memberikannya, itu hak masing-masing. Ya, itu hak masing-masing. Bapaknya masih memberikan, misalnya anaknya masih kuliah, suami juga masih kuliah, sama-sama suka daripada zina, mendingan nikahin saja. Habis nikah lanjut kuliahnya, ya. Kemudian bapaknya memberi nafkah kepada anaknya, kepada menantunya, itu hak masing-masing orang. Ya. Kewajiban sudah tidak ada, tetapi kalau mau melakukan itu boleh-boleh saja. Itu hak masing-masing orang. Ya. Nah itulah ya rezeki yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kita untuk mencarinya, terutama bagi kaum laki-laki, ya.
yang harus mencari nafkah dengan keringatnya, dengan akal pikirannya, dengan usaha, dengan ilmunya, itu tujuannya untuk memberi nafkah kepada dirinya, kepada keluarganya, agar bisa hidup dengan baik dan hidupnya itu untuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menjadikan hal itu sebagai modal agar kita bisa memperbanyak amal soleh sebagai bekal untuk menuju kehidupan dunia, menuju kehidupan akhirat nanti. Kemudian qala mu'allif tub'asuna ba'da mautikum. Kalian akan dibangkitkan setelah matinya kalian. Wa tuhsyaruna ila Allah Ta'ala, akan dibangkitkan, akan dihidupkan kembali dan digiring kepada Allah Ta'ala. Liujaziyakum bi'amalikum, agar Allah Ta'ala membalas ya untuk kalian berdasarkan amal-amal yang kalian kerjakan. Al-hasanati, baik ya, apakah itu baik, wasai'ah, dan juga itu adalah keburukan. Ya, balasan pekerjaan yang baik jika tidak disertai dengan riya, maka akan dapat pembalasan yang baik juga. Ya, wasai'ati, dan keburukan-keburukan jika tidak terhapus keburukan itu dengan taubat kepada Allah, dengan banyak amal soleh, maka Allah Ta'ala akan balas pula dengan keburukan. Ya. Tetapi kalau keburukan itu diikuti dengan amal soleh, sebagaimana yang Rasul katakan, wa'atbi as-sayyi'ata hasanata tamhuha. Ikutilah keburukan itu dengan kebaikan setelahnya, maka kebaikan itu akan menghapus keburukan tersebut. Ya. Selama keburukan yang dilakukan oleh manusia dan tidak ada penyebab penghapus keburukan itu, maka Allah Ta'ala akan membalasnya dengan keburukan pula. Kemudian qala Allah Ta'ala, aamintum man fis samai ayakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Ya, apakah ya kalian merasa aman dari zat yang ada di langit, yaitu Dia yang bisa membenamkan kalian dengan bumi. Fa idza hiya tamur. Ya, fa idza hiya tamur, maka ya tiba-tiba jika bumi itu terguncang. Ya, apakah manusia merasa aman dari ya bencana, dari musibah yang Allah turunkan dari langit ya dengan bumi ini, bencana dengan bumi ini jika dia terguncang. Ya. Hal ini menunjukkan kepada kita qala mu'allif rahimahullah hada tahdidun wa wa'idun. Ini merupakan ancaman dan peringatan kepada manusia yang di bumi, liman istamara fi turyanihi, bagi orang yang ya terus melakukan perbuatan yang melampaui batas, wa ta'addihi, perbuatan yang kelewatan, wa isyanihi, dan kemaksiatan, al-mujibi linnakal, yang dapat menyebabkan turunnya bencana dan azab, wa hulul uqubah, dan dapat menyebabkan turunnya ya balasan atau hukuman dari Allah Ta'ala. Ya, apakah manusia merasa aman? Ya, tidak ada orang yang boleh merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak boleh ada orang yang merasa aman dari tipuan-tipuan Allah dan atau dari makar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faqala amintu man fis sama, apakah kalian merasa aman dari Tuhan, dari Allah yang ada di langit? Huwallahu ta'ala al-ali ala khalqihi, yaitu Allah yang maha tinggi dari segala makhluknya. Itu menunjukkan bahwa Allah itu berada di langit. Ya. Dengan ayat ini menunjukkan kepada kita salah satu sifat Allah Ta'ala, yaitu al-ulu, maha tinggi, yaitu Allah Ta'ala berada di langit, ya, di atas langit yang ketujuh, bersemayam di atas arsy-Nya, tidak bergabung dengan manusia. Maka ya keliru bagi orang yang mengatakan bahwa Allah itu di mana-mana, yaitu merupakan su'ul adab, ya, itu adab yang buruk kepada Allah. Ketika ada orang mengatakan Allah di mana-mana, itu su'ul adab, adab yang tercela, adab yang buruk. Ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di atas langit, bersemayam di atas arsy-Nya, yang tidak bergabung jasad, tidak tergabung zat Allah itu, ya, baik wajahnya,
atau tangannya, atau kakinya, atau betisnya, itu atau matanya, itu tidak bergabung dengan zatnya, tidak bergabung dengan zat manusia. Ya, tetapi Allah Ta'ala mengetahui segala sesuatu, walaupun ya Allah Maha tinggi tempatnya di atas langit sana, tapi Allah Ta'ala Maha mengetahui atas segala sesuatu. Ini menunjukkan bahwa kekeliruan orang yang mengatakan Allah Ta'ala di mana-mana itu merupakan su'ul adab, adab yang buruk kepada Allah jika ada manusia yang meyakini Allah Ta'ala di mana-mana. Ya, kalau kita mengatakan, ya, kalau emang mereka mengatakan Allah di mana-mana itu benar, yaitu su'ul adab. Berarti dia mengatakan Allah Ta'ala bertempat di tempat yang suci, juga tempat yang najis. Allah Ta'ala juga bertempat di tempat yang baik, dan juga berada di tempat yang tidak senonoh, misalnya. Wal-iyadzubillah. Maha suci Allah dari apa yang mereka yakini. Yaitu menunjukkan dengan ayat ini, amintum man fis sama, apakah kalian merasa aman dari zat yang ada di langit, siapa itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan juga dalam hadis, ya, ketika Rasul bertanya kepada seorang budak wanita, ya, aina Allah, di mana Allah, yang mengatakan Allahu fis sama, Allah di langit. Man ana, siapa saya, anta Rasulullah, maka Rasul katakan kepada budaknya, i'tiqha, merdekakan dia, fa innaha mu'minatun, ya, karena dia adalah seorang mukminah, yaitu dengan keyakinan bahwa Allah Ta'ala di langit dan meyakini Rasul itu, Nabi Muhammad adalah sebagai Rasulullah, itu sudah modal, itu sudah menjadikan budak itu sebagai wanita yang mukminah. Maka Rasul memerintahkan kepada sahabat atau kepada tuannya untuk memerdekakan budak ini karena dia adalah seorang mukminah, dan kemerdekaannya lebih bermanfaat daripada dia menjadi budak. Ya. Kemudian ayat sifabikumul arda fa idza hiya tamur, dan Allah Ta'ala Maha mampu untuk menenggelamkan manusia dengan bumi, dengan tanah ketika bumi terguncang. Ya, kita lihat bagaimana, ya, bagaimana kaum Nabi Lut yang ditenggelamkan dengan tanah, ya. Bagaimana juga, ya, sebagaimana pernah terjadi, ya, pada tahun-tahun sebelum, ya, di daerah Jawa Tengah, ya, pernah terjadi gunung itu berpindah tempat menimpa orang-orang masyarakat pada saat itu, ya. Kalau kita melihat di YouTube ada, ya, wallahu alam, ana lupa tempatnya, itu di Jawa Tengah, daerah Dieng misalnya, atau daerah mana, ya. Itu Dieng. Ya, Dieng, ya. Dieng, bagaimana Allah Ta'ala menimpakan orang yang berbuat maksiat kepada Allah Ta'ala. Mereka pada malam itu mereka mengadakan acara kemaksiatan, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kekuasaan, dengan kemaha kekuatannya, Allah pindahkan gunung itu menimpa tempat-tempat mereka, sehingga, ya, mereka tenggelam semua. Ya, itu terjadi, ya, pada tahun-tahun, ya, setelah kemerdekaan Indonesia. Ya, setelah kemerdekaan bangsa Indonesia, ya, baru-baru ini, itu menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tapi sayangnya tidak digubris, ya, tidak diiklankan, tidak diberitakan kepada masyarakat, ya, agar mereka berhati-hati dengan kemaksiatan. Ya, itulah, ya, salah satu sebab, ya, salah satu tanda kekuasaan Allah. Allah dapat menenggelamkan manusia dengan tanah, dengan gunung, dan dengan yang lainnya, baik dari kaum yang dulu seperti kaum Lut, ya, dan juga kaum sekarang seperti ada di Dieng atau di tanah Jawa Tengah. Wallahu a'lam. Ya. Bikum wa tataribu hatta tahliku wa tatlafu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mampu untuk menenggelamkan manusia dengan tanah, ya, ketika tanah itu berguncang, ya, tanah itu berpindah, tanah itu bergeser, maka manusia bisa tahliku wa tatlafu, dan bisa mati pada saat itu. Ya, itulah menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, di atas segala sesuatu. Allah maha kuasa atas segala sesuatu pada hambanya, dan ini merupakan tahdid, ancaman, ya, dan peringatan, wa'id, ancaman dan
peringatan Allah kepada hambanya agar selalu, ya pertama yang bisa kita pelajari di sini, selalu menjaga rizki kita. Ya, jangan sampai memasukkan harta haram kepada mulut kita, pada perut kita, dan kepada perut istri-istri anak-anak kita. Jangan sampai dari harta yang haram. Ya, satu nasi pun jangan sampai dari harta yang haram kita masukkan. Sebagaimana ya Imam Bukhari rahimahullahu taala yang sangat dikagumi oleh orang-orang di sekitarnya. Imam Bukhari merupakan salah satu ulama yang sangat kuat hafalannya. Ketika mendengar hadis, langsung hafal hadisnya. Bukan hanya matannya, rawi-rawi juga itu hafal. Dari anfulan sampai ke sahabat, sampai ke Rasulullah, sekali dengar langsung hafal. Itu membuat kagum orang-orang para muhaddis, ya para ahli hadis di zamannya itu. Imam Bukhari ketika mendengar hadis, satu kali mendengar, ya hafal sama sanad-sanadnya sekalian, sama rawi-rawinya sekalian hafal. Kemudian ya para muhaddisin, ya para ahli hadis ingin bertanya kepada bapaknya Imam Bukhari rahimahullahu taala. Ya kepada bapaknya, apa rahasia? Bagaimana kau bisa mendidik anak ini ya agar sampai dia memiliki hafalan yang sangat kuat sekali, sampai dia memiliki ketakwaan kepada Allah yang sangat tinggi dan kecerdasan juga yang sangat tinggi. Ya, bagaimana bapaknya mendidiknya itu perlu kita pelajari ya. Ya. Kemudian bapaknya mengatakan sebab yang bisa kita jadikan pelajaran untuk kita semua, untuk anak-anak kita. Ia mengatakan, ya tidaklah aku memberi nafkah satu nasi pun kepada Imam Bukhari dari harta yang haram. Ya, artinya segala nafkah yang diberikan oleh bapaknya kepada anaknya itu semuanya halal. Sedikit pun nggak ada yang haram. Sedikit pun nggak ada yang syubhat. Ya. Nah, itulah hasil yang Allah Ta'ala berikan. Karena ketakwaan orang tua seperti itu, Allah hadiahkan anak yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Oleh karena itu di sini, ya dari ayat ini, ya, famshu fi manakibiha, ya, cari rezeki yang halal. Ya, perhatikan rezeki yang kita makan. Jangan sampai yang haram, ya, jangan sampai haram. Dan juga jangan sampai syubhat, ya. Jangan sampai ada samar-samar. Jelas haram, ya. Sebagaimana Rasul katakan, innal halal bayin wal haram bayin. Sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram jelas, wa bainahuma umurun mustabihat. Adapun di antara keduanya itu adalah umurun mustabihat, yang syubhat-syubhat. Ya. Jangankan untuk haram, syubhat aja jangan kita ambil. Seperti mendapatkan harta di jalan, ada yang jatuh, kita ambil, kita makan, itu nggak boleh. Itu syubhat namanya. Ya. Nah, itulah ya pelajaran pertama yang bisa kita ambil, bahwa ya kita sebagai orang tua, sebagai bapak terutama, ya jangan memasukkan ya di perut kita dari hasil yang haram. Jangan pula ya kita masukkan ke perut istri kita, ke anak kita dari hasil yang haram juga. Apalagi zaman sekarang sudah merebak namanya riba, ya. Riba pembayaran online seperti itu. Apalagi banyak yang disebut dengan asuransi yang haram gitu ya. Itu sebaiknya kita hindarkan. Ya. Kalau membayar transaksi pembayaran cash saja, ya nggak perlu dengan online, kecuali kalau mendesak yang tidak mampu kita bayar dengan cash, kita bayar online. Hindari ya hadiah-hadiah dari bank seperti itu. Hindari asuransi yang menjanjikan seperti itu. Ya itu banyak zaman sekarang sudah tersebar, namanya riba, namanya qimar atau perjudian, ya itu banyak sekali yang kita hadapi sekarang ini. Ya itu yang pertama. Yang kedua adalah kita sehat untuk ibadah kepada Allah. Mengapa kita diperintahkan untuk makan? Agar kita sehat. Sehat itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak boleh kita merasa aman dari makar, ya. Dari makar Allah taala, sebagaimana Allah katakan, wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Mereka mengadakan tipu daya, Allah balas tipu daya mereka. Sesungguhnya Allah sebaik-baiknya yang membuat tipu daya. Ya. Sehingga tidak boleh kita merasa aman dari adab Allah, tidak boleh merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Kemudian pelajaran juga bagi kita adalah yang menjadi bencana bagi manusia. Ya itulah yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Ya, insya Allah jika ada waktu lagi kita sambung lagi. Ya, jika ada waktu, jika Allah Taala mengizinkan. Ya, silakan bagi ikhwah semua yang mau bertanya, disilakan. Wallahu a'lam. Nah, dipersilakan pada para peserta untuk bertanya, boleh di kolom chat, akan kami bacakan nanti atau langsung bertanya. Set, Anda mau tanya boleh, Set? Jadi, ini kan kewajiban nafkah untuk anak laki-laki adalah ketika sampai balik gitu. Berarti kalau setelah balik itu kewajibannya sudah lepas dan berarti itu kalau misalnya masih memberikan nafkah, sedekah, Ustaz ya? Iya, sahih. Iya. Nafkah itu wajib ya kita berikan. Kalau dia sudah balik, maka masih kita berikan, itu namanya sedekah. Itu namanya sedekah. Sedekah itu nggak wajib. Sedekah itu tidak wajib. Tapi dianjurkan. Nah, alhamdulillah. Ada lagi pertanyaan dari kolom chat. Yang pertama, sekarang sedang viral di medsos bahwa para istri, ada para istri yang menyebutkan bahwa suami wajib memberikan nafkah dan uang jajan. Mohon penjelasannya. Lalu yang kedua, apakah seorang istri boleh tidak izin ke suami saat ingin membelikan sesuatu untuk orang tuanya dari uangnya sendiri, ya, apabila si istri juga bekerja? Karena tahu kalau bilang ke suaminya pasti dilarang. Website. Ya. Baik. Sang suami itu hanya wajib memberi nafkah kepada istrinya. Tidak wajib memberikan jajan. Karena jajan itu bukan kebutuhan. Ya, segala yang menjadi kebutuhan istri, apakah kebutuhan nafkah makan, atau pakaian, ya, atau rumah, atau kesehatan, jika dia sakit, dia ingin berobat misalnya, itu menjadi tanggung jawab suaminya. Suaminya wajib memenuhi kebutuhan itu. Tapi kalau jajan itu bukan kebutuhan, ya, itu adalah ya bukan kebutuhan yang wajib diberikan oleh sang suami kepada istri, sehingga istri boleh minta jajan, tapi kalau nggak diberi ya jangan marah, karena bukan kewajiban suami untuk memberikan jajan, ya, tapi kewajiban suami memberikan nafkah. Tapi kalau suami mau memberikannya, itu hak masing-masing. Kemudian dalam hal memberi orang tua, ya, misalnya sang istri masih punya orang tua, dia pengen berbagi kepada orang tuanya. Kalau istri itu juga ikut bekerja, mencari harta, mencari rezeki, kemudian rezeki hasilnya itu diberikan kepada orang tuanya, itu tidak apa-apa. Sang suami nggak boleh melarang, ya, karena khairu kasbil mar'i, kata Rasulullah, ya biyadihi wa bin abnaihi, ya, wa auladihi, ya. Dan sebaik-baiknya rezeki yang dimakan oleh manusia itu adalah yang pertama dari hasil tangan dia sendiri. Itu paling baik. Yang kedua adalah dari hasil anaknya yang memberikannya. Sehingga anak itu kalau dia memberikan, ya, terutama anak perempuan, ya, kalau dia punya harta sendiri, apakah dari hadiah dari orang lain, atau dia bekerja, ya, atau dia diberi oleh suaminya, kemudian itu haknya, menjadi haknya, dan dia berikan kepada orang tuanya, itu hak dia.
dan suami nggak boleh melarang. Ya. Tetapi kalau sang istri itu nggak punya harta, nggak punya penghasilan, ya nggak punya penghasilan, nggak punya harta, semuanya mengandalkan suami, itu merupakan hal yang baik, ya, tidak masalah. Ya, kalau dia ingin memberikan sesuatu kepada orang tuanya yang besar, ya seperti nafkah, maka izin dulu sama suaminya. Ya, kalau beri yang kecil-kecil seperti jajan, belikan bakso, traktir makan mie ayam bakso atau sate, itu nggak masalah tanpa izin suami karena itu hal yang sepele. Tapi kalau besar sampai mencakup nafkah misalnya, padahal sang istri tidak memiliki harta, semua harta dari suami, maka nggak boleh dia memberikan kepada orang tuanya tanpa seizin suaminya. Ya, itu dia. Allahu a'lam. Ada lagi Ustaz, Ana bacakan. Jika suami memberikan nafkah dari harta haram, bagaimana cara membersihkannya jika sudah terlanjur masuk ke dalam perut istri dan anaknya? Nah, terus ini juga ada satu lagi dari Ana menambahkan, ada beberapa orang yang ketika ia mengambil harta haram gitu, ia ketika diberi nasihat, ia menolak itu dan berdalih bahwa harta haram ini tidak saya makan dan tidak saya tidak buat makan anak-anak saya gitu, tapi untuk yang lain, misalnya baju kah atau keperluan rumah dan yang lain-lain gitu. Tapi ini bukan dimakan gitu. Nah, itu gimana, Ustaz? Ya. Yang pertama tadi, ya, yaitu bagaimana cara membersihkan istri dan anak ketika diberi nafkah haram oleh orang tuanya, oleh suaminya misalnya. Harta haram sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Harta haram itu terbagi dua, ya. Ada haram lidzatihi, ada juga haram likasbihi. Ada haram yang benar-benar dia haram dari zatnya. Ya, seperti misalnya seperti zat daging babi, daging anjing, itu haram lidzatihi. Atau penghasilan haram lidzatihi, seperti penghasilan haram lidzatihi itu orang yang menghasilkan harta, ya, dengan cara tidak ada akad antara yang mendapatkan dengan dari yang didapatkan. Nggak ada akad. Itu haram. Seperti mencuri, mencopet, gitu ya, merampok, itu nggak ada akad. Itu haram lizatihi. Dan itu nggak boleh kalau harta seperti itu, ya, itu berpindah kemana saja tetap haram dia. Kita berikan kepada orang lain, orang itu haram memakannya, ya. Kita hadiahkan juga haram dimakan oleh dia. Kita beri nafkah kepada anak istri juga haram oleh anak istri itu. Karena haramnya adalah lizati. Adapun haram likasbihi, yaitu hasil haram yang kita hasilkan dari orang, ya, dengan sebab akad, dengan sebab transaksi yang haram. Seperti riba misalnya. Atau seperti riswah, ya, sogokan, seperti judi misalnya, itu adalah harta yang haram, tapi likasbihi, karena ada sebab kita ada akad antara si A dengan si B dalam menghasilkan harta haram itu, ada akad di antaranya, maka itu dikatakan haram likasbihi. Dan harta seperti itu, kalau dia hadiahkan kepada si C misalnya, maka si C ini halal memakannya. Ya. Si C ini halal memakannya. Tapi dosanya buat si A yang memberikan, yang menghasilkan tangan pertama ini. Ya, sebagaimana ya dalil dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau pernah ditanya oleh beberapa tabi'in, bertanya, ya, ia mengatakan, mereka mengatakan bahwa ada saudara mereka mengundang mereka makan. Ya, kita tahu bahwa hasil yang didapatkan itu dari riba. Tapi dia menggunakan harta itu untuk mengundang kami makan-makan di rumahnya. Bagaimana? Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, huwa muhanna alakum wal ismu alaih. Makanan itu sajian buat kalian, makan nggak apa-apa, halal. Dosanya buat dia. Ya, dosanya buat dia. Itu menunjukkan bahwa
harta yang haram seperti haram likasbihi seperti ini, apakah riba atau sogokan atau judi misalnya, itu haram hanya untuk tangan pertama saja. Tangan kedua yang diberikan, yang dihadiahkan, yang diberikan nafkah, tidak haram bagi mereka. Seperti juga ada yang lain seperti Burairah, seorang sahabat perempuan, ketika beliau merdeka, beliau ini budak perempuan ini. Ketika merdeka sudah mulai dia merdeka, ada beberapa sahabat memberikan sedekah kepadanya berupa daging. Lalu daging itu diambil berupa sedekah, diberikan kepada Aisyah sebagai hadiah. Maka Aisyah ingat bahwa Rasul itu tidak memakan barang sedekah. Rasul masak, Aisyah masak dengan niat untuk menghidangkan kepada Barirah tadi yang memberikan hadiah. Maka Rasul bertanya, mana daging tadi? Maka Aisyah mengatakan itu adalah sedekah. Lah, sedekah bagi Barirah, tapi hadiah bagi kita. Artinya kalau pindah tangan itu tidak pindah hukum. Nah, tadi istri dan anak ketika mendapatkan nafkah yang haram, nafkah haram likasbihi, berarti dosa bukan dosa istri, bukan dosa anak, tetapi dosa itu adalah dosa suami yang menghasilkan harta itu, karena dia tangan pertama. Oleh karena itu kalau kita diberikan orang, misalnya orang mengatakan mau nggak uang ini dari riba nih, mau nggak? Ya ambil, nggak apa-apa. Ya mengapa? Karena dosa dia bukan dosa kita, sebagaimana dalil dari perkataan Ibnu Mas'ud, wa muhanna alakum wa ismu alaih, itu hadiah buat kalian, silahkan makan, tapi dosanya buat dia. Ya, sehingga tidak perlu kita membersihkan, kecuali kalau yang diberikan harta itu dari hasil pencurian, dari hasil merampok, misalnya dari hasil jambret misalnya, maka nggak boleh istri makan dari hasil itu, karena itu adalah haram lidzatihi. Ya. Kemudian kalau kita sudah beri nasihat pada orang, nggak boleh kita memakan hasil itu. Oh, ini nggak dimakan kok. Ya, ini cuma buat beli kendaraan, buat bangun rumah, seperti sama hukumnya. Ya, karena dia memanfaatkan untuk pribadi harta yang haram, maka dia tinggal di rumah itu dia haram hukumnya. Dia menggunakan kendaraan itu haram juga. Dia menggunakan pakaian itu haram juga, ya. Maka dia berdosa juga, tentu juga berdosa walaupun tidak dimakan, ya wallahu a'lam. Ya, alhamdulillah. Oh iya, sebenarnya sudah tidak tanya lagi, Ustaz. Ya, nah, dan pada hari ini silakan ya, tutup ya. Nah, jazakumullah khairan Ustaz atas kajian pada hari ini dan juga jawaban-jawabannya yang telah dijawab bagi kita semua. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Insyaallah nanti pada kesempatan selanjutnya mungkin kita tidak akan melanjutkan tafsir di bulan Ramadan, tapi tafsir akan dilanjutkan lagi di ba'da Ramadan. Setelah Ramadan insyaallah akan lanjutkan tafsir lagi insyaallah. Baik, kita akhiri kajian pada pagi hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada para peserta semua. Kami undur diri. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukur semua.